Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muslihatun, NIM 0544400572. Izin Pak, saya ingin menjawab pertanyaan terkait dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Adapun pertanyaannya yaitu, pertanyaan pertama adalah, ada berapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian? Sebutkan konsep apa saja yang diberikan penjelasannya. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Jawabannya, konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian dan penjelasannya, penyuluhan pertanian mencangkup beberapa konsep dasar yang saling berhubungan. Yang pertama adalah konsep pembelajaran, di mana konsep pembelajaran ini merupakan proses untuk menekankan pada pembelajaran non formal di luar yang dirancang untuk petani dan keluarganya. Kemudian konsep perubahan perilaku yang bertujuan mempengaruhi perubahan perilaku sasaran agar mereka dapat memecahkan masalah sendiri secara mandiri. Yang selanjutnya konsep pemberdayaan petani, yaitu tujuannya membantu petani agar mampu menolong diri sendiri, juga mengakses sumber daya teknologi modal untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan. Selanjutnya konsep akses informasi dan sumber daya. Cara ini membantu petani mengakses informasi, teknologi permodalan, sumber daya lainnya sehingga meningkatkan usahanya. Konsep perencanaan program, yaitu menyusun rencana kegiatan yang melibatkan aspirasi petani, potensi wilayah dan program pembangunan pertanian. Kemudian komunikasi dan metode, yaitu menggunakan komunikasi dua arah, misalnya seperti demonstrasi, anjang sana atau media massa untuk menyampaikan materi atau inovasi kepada sasarannya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Salah satu komponen dalam sistem penyuluhan adalah sasarannya penyuluh. Mengapa disebut sebagai sasaran? Di sini, kenapa disebut sebagai sasaran? Karena petani sebagai pelaku utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam usaha pertaniannya. Kemudian yang kedua, sebagai pengambil keputusan, karena petani berperan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait usaha tani. Yang ketiga, petani penerima manfaat. Contohnya mereka target utama dari kegiatan penyuluh, dan petani sebagai sasaran pembelajaran karena petani adalah pihak yang perlu mengubah perilaku seperti pengetahuan sikap dan kemampuan. Kemudian pertanyaan nomor 3. Identifikasi apa yang menjadi tema dalam kegiatan penyuluhan dan siapa saja menjadi sasarannya? Jawaban soalnya, izin saya menjawab, yaitu untuk tema kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah saya di Kelurahan Manggemaci, Kota Bima, NTB, merupakan petani padi, yaitu memberikan penyuluhan sekaligus pengawasan mulai dari pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemberian pupuk, pembasmi obat OPT. Kemudian langkah selanjutnya panen, pengolahan hasil panen yang dilakukan secara sistematis, bekerja sama dengan unsur-unsur pembina terkait seperti Babinsa, Babin Kamtipmas, dan pemerintah Kelurahan Manggemaci. Sedangkan sasarannya sendiri adalah kelompok tani Kasipara 2. Nah, bagaimana karakteristik sasarannya? Karakteristik sasaran penyuluhan yaitu kelompok tani Kasipara 2 yang merupakan petani padi sawah yang menanam padi 3 kali musim dalam setahun. Para anggota kelompok tani mengikuti seluruh bimbingan dan petunjuk dari penyuluh sehingga panen padinya berhasil dan memuaskan tanpa kendala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana deskripsi kelompok tani dan organisasi? Nama organisasi, jumlah anggota, alamat, visi misi, struktur organisasi, dan tugas unsur organisasi.
Nah, nama organisasi di kelompok tani saya adalah Kelompok Tani Kasipara II, berada di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Punda, Kota Bima. Merupakan kelompok petani padi sawah dengan jumlah anggota 10 orang. Dengan visi mewujudkan masyarakat maju mandiri, produktif dan sejahtera melalui pengembangan inovatif yang berkelanjutan. Sedangkan misinya mengembangkan produksi dan produk, mengembangkan komoditas pertanian, meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Di sini struktur organisasi, dalam struktur organisasi kami melibatkan pemerintah setempat, contohnya Kepala Kelurahan Manggemaci sebagai ketua, pembina sebagai pembina, itu penyuluh, dan petani di kelompok sebagai anggotanya. Tugas ketuanya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan memimpin setiap rapat. Sekretaris bertanggung jawab untuk administrasi surat menyurat, bendahara bertugas untuk mengelola keuangan. Seksi-seksi lainnya, contohnya seksi tanaman pangan bertugas untuk budidaya padi, seksi hortikultura bertugas untuk pelaksanaan budidaya sayuran, seksi pemasaran bertugas memasarkan dan melaksanakan strategi promosi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi, mohon diberikan saran. Terima kasih.